Xiao Han adalah pemimpin ekspedisi assassin dari Cina. Tapi kenapa dalam komik Assassin's Creed Forgotten Temple, dia menjadi seorang villain? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya sebagai dukungan pada channel ini dan agar para fans Assassin semakin luas ya. Kalau makin luas, makin ramai franchise yang kita harapkan juga bisa terangkat kembali, oke? Lanjut, aku juga memperingatkan spoiler alert bagi kalian yang belum membaca komik Assassin's Creed Forgotten Temple. Komik itu gratis men, akses aja di webtoon. Ceritanya oke, artwork-nya keren, grafiknya bagus dan konsisten. So, nggak perlu lama-lama, mari kita bahas mengenai karakter unik yang satu ini. Xiao Han, dia adalah pemimpin ekspedisi assassin dari Cina, bisa dibilang menjabat sebagai mentor kala itu. Dan untuk timelinenya sendiri ini tahun 1725, jadi sudah hampir 200 tahun setelah timeline Xiao Yun, yang mana dia menjadi mentor di Cina sekitar tahun 1532 di game Assassin's Creed Chronicles China. Background Xiao Han ini cukup mengenaskan ya, yaitu dikarenakan diskriminasi saat dinasti Qing. Jadi waktu itu penguasa dari orang maju, mereka minoritas tapi memiliki kuasa. Ya istilahnya mirip lu punya uang, lu punya kuasa gitu ya. Itu terjadi karena setelah penggulingan dinasti Ming. Dan karena mungkin takut pergeseran kekuasaan terjadi ya, golongan Manchuria ini membuat orang-orang mayoritas lokal di sana yaitu orang-orang Han ditekan. Bahkan orang-orang Han dibatasi migrasinya ke wilayah lain. Jadi dikurung dan didiskriminasi di wilayahnya sendiri. Bisa kayak gitu loh, menguasai daerah orang lokal tapi orang lokalnya dibatasi gerak-geriknya. Penampilannya diatur, kerjanya susah, gak punya suara, gak boleh kesana kemari. Wait, kok kayak mirip sama salah satu tempat ya? Oke, itu hanya untuk gambarannya ya. Seperti itulah yang dialami Xiao Han. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, karena di komik kelihatan rambut Xiao Han terlihat panjang dan gayanya tidak sesuai pada tahunnya. Padahal pada tahun itu juga masih berlaku potong rambut Q ala Manchu. Memang di sana ada pemaksaan budaya Manchu yang harus diikuti orang-orang Han. Salah satunya adalah gaya rambut. Tapi kalau beneran Xiao Han pakai model rambut kayak gini, ya lucu juga sih ya. Anggap aja Xiao Han ini totally rebel kala itu ya. Lanjut, karena penindasan ini masyarakat Han seringkali dicurigai bekerja sama dengan kekuasaan sebelumnya yaitu dinasti Ming. Dan setup ini yang dipakai menjadi background Assassin's Creed Cina di komik Forgotten Temple. Para assassin di sana sudah sangat tertekan dengan kepemimpinan dinasti Qing. Dan Xiao Han pun bertindak. Sebagai mentor, dia mengajak dua muridnya berkelana ke Asia Tenggara untuk mendapatkan Piece of Eden. Dengan tujuan awal akan memberikan Piece of Eden itu pada pamannya Sun Daein, yang mana akhirnya dia mengetahui niat asli pamannya. Sun Daein ingin mengakhiri penindasan dengan cara memberikan Piece of Eden itu pada penguasa kaisar dinasti Qing. Dengan begitu mereka akan diampuni. Tapi sayangnya Xiao Han tidak setuju dengan pemikiran itu. Dia tidak sudi bekerja hanya untuk tunduk pada Manchuria. Langsunglah Xiao Han mengambil jurnal lokasi Piece of Eden dan akhirnya membunuh pamannya sendiri. Dia ingin menggunakan Piece of Eden ini tidak untuk berunding dengan dinasti Qing, tapi membalaskan dendam orang-orang Han. Inilah ideologi melenceng yang dianut Assassin's Brotherhood di Cina. Mereka ingin menggunakan segala cara termasuk menggunakan kekuatan Piece of Eden. Sedangkan di sisi lain, tokoh utama kita yaitu Edward Kenway, dia sangat menolak penggunaan Piece of Eden. Ya memang nilai dari Assassin's Brotherhood seharusnya juga seperti itu. Tidak boleh menggunakan Piece of Eden untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan seharusnya menjaga Piece of Eden itu agar tidak digunakan oleh manusia, siapapun itu. Memang kompleksitas dalam moral ini sangat bertentangan ya. Tapi itu hal yang paling menarik dalam cerita Assassin's Creed. Untuk kelanjutannya, Xiao Han dan para assassin beraliansi dengan pedagang Cina Madame Li untuk mendapatkan Piece of Eden. Ya mereka juga terlibat romansa sedikit ya, mending kalian baca sendiri kalau ini. So, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan background yang kejam itu Xiao Han seharusnya menggunakan Piece of Eden? Silahkan komen aja di bawah. Begitulah secara singkat pembahasan mengenai Xiao Han dan Assassin's Brotherhood yang ada di Cina. Jangan lupa untuk bantu like dan share-nya juga ya guys. Akhir kata, I will rebuild the Brotherhood and recruit those who wish to make our land a place of freedom.